Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Peralihan program siaran televisi analog ke digital di Sumatera Barat tidak berjalan maksimal. Warga Padang Pariaman punya tradisi unik saat melepas jemaah yang akan berangkat haji. Lelaki muda dengan inisial W yang tinggal di Kecamatan Pariaman Timur harus menjalani pemeriksaan intensif oleh Unit Perlindungan Anak Polres Pariaman hari Selasa. Bapak satu anak ini ditangkap polisi karena mencoba memperkosa seorang bocah perempuan murid sekolah dasar. Peristiwa ini terjadi saat melihat korbannya berjalan seorang diri tak jauh dari tempatnya bekerja sebagai penggali pasir. Tiba-tiba bocah yang berusia 9 tahun itu diseretnya ke dalam sebuah kebun warga dan menyumpal mulutnya agar tak berteriak. Namun korban tak kehilangan akal. Tangan pelaku digigitnya dengan keras sehingga pelaku kesakitan dan melepaskan cengkramannya. Saat itulah korbannya kabur, lari sambil berteriak minta tolong. Sesampai di rumah, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya. Sang ibu yang mendengarkan langsung naik pitam, mencari pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Dalam pemeriksaan, pria 25 tahun ini mengakui perbuatannya, mencoba memperkosa seorang bocah. Pelaku beralasan hal itu dilakukannya karena telah ditinggal istrinya sejak 4 hari lalu. Polisi menyita sebuah kain yang digunakan pelaku untuk menyumpal mulut korban. Kain ini dijadikan polisi sebagai barang bukti. Anak tersebut kemudian ditarik ke sebuah kebun, dan di kebun itu anak tersebut disumpal mulutnya dengan menggunakan kain dengan tujuan supaya anak tersebut tidak berteriak. Namun anak tersebut meronta dan berhasil menggigit jari daripada pelaku ini, sehingga anak tersebut bisa melarikan diri dan berteriak dan melapor kepada orang tuanya. Kini polisi masih memeriksa tersangka karena tidak tertutup kemungkinan adanya korban yang lain. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Para calon haji yang akan berangkat ke Arab Saudi diperiksa barang bawaan mereka oleh petugas keamanan Bandara Internasional Minangkabau. Pemeriksaan dilakukan menggunakan peralatan yang biasa dipakai di area bandara. Dengan peralatan canggih tersebut, petugas dapat melihat isi koper dan tas yang dibawa oleh para calon jemaah haji tersebut. Petugas menyita sejumlah barang bawaan calon haji antara lain gunting, obat-obatan cair, peralatan kosmetika, serta air mineral. Menurut Koordinator Keamanan Penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, penyitaan barang bawaan calon haji yang akan terbang ke Arab Saudi tersebut sesuai dengan prosedur penerbangan internasional. Pada tahun ini, jumlah calon haji yang membawa barang yang dilarang selama perjalanan udara jauh berkurang dibanding pada musim haji sebelum pandemi. Meski sudah diberitahu kepada calon haji sebelum keberangkatan, masih ditemukan calon haji yang berusaha membawa barang-barang yang telah dilarang tersebut. Sudah calon haji Ibu Haji Pak Haji, saya bertanya apakah sudah terima semua paspornya? Dibolehkan dibawa di penerbangan, jadi kalau yang belum angkat tangan. Tidak dibawa di barang. Usai pemeriksaan barang, calon haji selanjutnya menerima paspor dari petugas imigrasi Padang dan menaiki bus menuju Bandara Internasional Minangkabau. Robiham melaporkan dari Padang. Lain lubuk, lain ikannya. Lain daerah, lain pula tradisinya. Di Padang Pariaman, warga setempat punya tradisi unik saat melepas jemaah berangkat ke Tanah Suci. Seperti yang dilakukan warga di Kanagarian Sungai Durian.
Jemaah calon haji dikumpulkan di dalam masjid dan diberikan wejangan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Setiap warga yang datang memberi bekal berupa uang yang ditaruh di dalam amplop. Tujuannya agar didoakan supaya bisa juga berangkat haji ke Tanah Suci pada masa mendatang. Tak hanya itu, keluarga calon haji juga akan melemparkan uang kepada warga dengan keyakinan jika uangnya disimpan akan mempercepat warga lainnya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut. Usai mendapat wejangan di masjid, calon haji diarak keliling kampung dan dibacakan doa dan salawat agar selamat pulang dan pergi menunaikan ibadah haji. Pada masyarakat Nagari Sungai Durian yang ingin berangkat haji, kita lepas secara bersama di Masjid Raya Sungai Durian ini. Jadi tradisinya udah dari dulu, dari turun-temurun dulu. Kalau ini sudah tradisinya memberi uang kepada jamaah itu dari masyarakat yang tinggal untuk yang pergi, artinya dia berharap bahwa uangnya itu dibawa ke sana agar didoakan orang yang di sana itu, orang yang tinggal ini bisa berangkat pula melaksanakan ibadah haji. Saat pelepasan yang dilakukan warga Nagari Sungai Durian, 5 orang warga setempat berangkat ke Tanah Suci tahun ini untuk menunaikan ibadah haji. Mereka akan bergabung dengan 100 jemaah lainnya se-Kabupaten Padang Pariaman dan tergabung dalam kloter 2. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.